Rocky Gerung. Oke, terima kasih Pak Karni. Ini topiknya apa? Topik Monas apa topik saya nih? Tragedi, itu nggak boleh itu. Tadi ada penyimpangan. Tragedi Monas dibalik ikhlasnya ibu korban. Oke ya, kata tragedi. Tadi Pak Karni mengutip satu istilah yang bagus tentang nasib orang miskin dan nasib orang kaya. Juga ada istilah tentang tragedi tadi. Buat orang miskin, hidup itu adalah tragedi. Buat yang berkuasa, hidup adalah komedi. Dia bisa mempermainkan apa aja. Dan Monas itu sebetulnya adalah, saya carikan istilah ya, kumpulan dari seluruh jenis persoalan di Indonesia. Jadi kalau kita mau belajar Indonesia, kita datang aja ke Monas itu. Bahkan kita bisa katakan bahwa di tahun politik ini Monas menyerap seluruh jenis keluh kesah publik. Di Monas kita bisa bertemu dengan kesedihan, di Monas kita bisa bertemu dengan kemarahan, di Monas kita bisa melihat pencitraan, di Monas kita bisa melihat fanatisme itu. Jadi Monas memang tempat orang mengungkapkan pikiran, kebodohan, kejengkelan, ketidakmasukakalan tuh. Jadi kita mesti terima Monas sebagai ruang publik yang lengkap. Itu soalnya tuh. Nah, yang terjadi kemarin di Monas adalah bahwa tampilan politisnya terlalu terlihat. Saya terangkan tanpa menjawab Saudara Masinton ya, karena itu keluh kesah. Kita anggap aja itu semacam jedah dari orang yang frustrasi karena elektabilitas turun. Faktanya naik terus bang, Okay. Naik terus kalau elektabilitas naik terus. Saya teruskan ya. Jadi sebetulnya kalau saya ganti judulnya Pak Karni, itu saya akan tulis begini: dalam sembako ada elektabilitas, karena dipamerkan di Monas. Kalau kita sebut tadi apa itu kegiatan sosial, coba kita lihat sedikit istilah-istilah yang ada tadi diucapkan. Kalau itu kegiatan filantropis, maka dia tidak boleh dipamerkan di ruang publik, karena itu menyangkut kejujuran orang untuk membantu manusia. Benar tadi, datangi si miskin itu, diam-diam kalau bisa, jangan dia tahu siapa yang memberi. Itu kegiatan filantropis namanya. Filantropis itu dari Greek, dari bahasa Yunani, philo dan anthropia. Philo artinya sayang, anthropia artinya manusia, mencintai manusia, itu ada filantropis. Lain dengan charity, karitas itu. Karitas itu ada motifnya. Nah, yang ada di Monas itu minimal itu karitas, karena mengumpulkan orang, ada sensasi di situ, ada mata kamera di situ, ada wawancara di situ. Apakah itu bukan politis? Demi apa itu dilakukan, dipamerkan di situ tuh? Nah, saya mau lihat itu bukan sekedar sebagai tragedi, tapi juga komedi dari pemerintah. Saya ucapkan ulang, komedi dari pemerintah. Kenapa dia jadi komedi? Karena sebetulnya anak itu tidak tewas karena antri di Monas, tapi tewas karena polisi negara yang tidak memihak pada orang miskin. Saya lanjutkan dulu argumen ini. Kalau misalnya pemerintah mengerti apa artinya kemiskinan dan secara langsung mendatangi pusat kemiskinan, maka nggak ada orang yang akan datang ke Monas. Cuman kelihatannya pemerintah Pak Jokowi tidak ingin meniru
Apa yang dilakukan oleh SBY? Bagi-bagi aja cash di situ, BLT itu. Benar kata Pak Rifan Saidi tadi. Ini kan, tidak ingin asal beda tuh. ini swasta loh. Ya, Bukan pemerintah ya, bagi-bagi. jelas. Jadi yang saya mau terangkan adalah keadaan makro politik ekonomi politik kita menyebabkan ada yang tewas di Monas. Kita mesti lihat itu dari sudut pandang kebijakan yang lebih makro tuh. Tapi pemerintahnya yang mana, Bang? Apa? Pemerintahnya yang mana? Penyelenggaranya ini Ngerti saya, karena bukan itu kalau pemerintah loh. Kalau you tunggu aja 2 menit, saya bisa terangkan itu tuh. Ya, Tunggu aja. Oke, saya tunggu 2 menit. Oke. Kenapa orang datang ke Monas hanya untuk dapat 5 bungkus Indomie itu? Apa karena orang mau cari selisih harga di situ? Ambil margin di situ? Saya kira bukan itu. Karena ada penurunan daya beli, orang datang ke Monas. Artinya ada hubungan antara tibanya seorang ibu dan anaknya di Monas dengan kegagalan pemerintah untuk menghasilkan keadilan dan kemakmuran di lokasi rumah dia itu. Itu logikanya. Satu soal itu. Jangankan di Monas, Bang. Masih ingat nggak tragedi ngantri di istana untuk salaman sama presiden pada saat Lebaran open house? Nah di situ Masih ingat nggak, Bang? Saya ingat dan saya terangkan itu. Presidennya siapa itu? Di istana, Betul. bukan di Monas ini. Iya, Monas ini di luar istana, di dalam gerbang istana. Tapi Abang nggak pernah komentar. Saya pengen komentar aja Iya. dulu terhadap Saudara itu pemerintah Masinton, kemarin. setiap peristiwa itu ada konteksnya tuh. Orang nggak datang ke istana untuk nyerahin kupon dan ngambil sembako di situ tuh. Kan lain. Orang datang ke situ untuk bergembira karena satu peristiwa keagamaan atau peristiwa kenegaraan tuh. Dengan sendirinya orang datang tuh. Ada pembagian, Bang. Bahkan Iya, itu pulangnya soal- dikasih album lagi. Saya kira Oke. jangan dipotong-potong deh supaya jalan lancar. Ini udah hampir jam 12. Jadi kita mesti lihat itu apa namanya dari atas supaya variabelnya tidak kita sembunyikan tuh. Kemiskinan menyebabkan orang antri. Simple aja soalnya tuh. Zaman Pak SBY juga banyak antri. Oh ya, karena itu Banyak korban meninggal. Betul. Abang nggak komentar tuh. ya sama aja. Kan problemnya sama aja kan. Meninggal karena miskin kan. Berarti yang sekarang juga hal yang sama tuh. Jadi you bikin perbedaan hanya untuk membuktikan bahwa yang sekarang terjadi dengan alasan yang sama itu. Nangkap nggak logikanya? Kalau kemiskinan ini kemiskinan ini yang sudah laten, Bang. Ya. Kemiskinan ini yang sudah laten. Inilah tugas negara yang harus dan terus. Itu sebagai dan you akui. Ya akhirnya you amanat akui kan. penderitaan rakyat yang harus diperjuangkan. Ya akhirnya you akui kan bahwa kemiskinan menyebabkan Lah, orang antre. yang saya kritik dari Abang adalah ketika ini terjadi ya dikaitkan dengan pemerintah padahal penyelenggara swasta. Ketika terjadi banyak korban bahkan orang bakar diri di depan istana, pernah Abang bersuara? Nggak pernah. Ini artinya Ini. bias itu You ya, bertanya, you jawab sendiri, nggak bersuara. Kapan? Soal apa itu? loh. Coba. Persoalan antri ini, Bang, yang menjadi korban ini bukan yang pertama. Iya, saya ngerti. Tapi you bilang tadi kebijakan gagalnya kebijakan pemberantasan kemiskinan menyebabkan orang lagi, hari antri udah itu. bertukar. Jadi Rabu. Sampai di mana tadi ya? Apa hari bertukar? Hari berganti. Oke. Jadi saya terangkan tadi bahwa social safety net tidak dibuat oleh pemerintah. Itu yang menyebabkan orang terdorong untuk bahkan cari margin sekecil apapun. Apalagi kalau gratis itu. Nah, keadaan kita hari ini, pemerintah ini malu untuk meniru kebijakan bantuan apa namanya BLT. Karena itu dianggap kebijakan SBY. Padahal itu lebih efektif kan, sehingga orang nggak perlu antri itu. Jadi logika ini yang mesti masuk di kepala saudara Masinton supaya mampu untuk bikin reasoning yang baik. Hal yang tuh. berbeda, Bang. Justru itu. Konsep BLT ya, umpama dengan kartu Indonesia Pintar, kartu ini nanti sisi biaya menjadi- berbeda. Jadi debat dua orang. Iya, karena you Karena kalau tambah-tambah. kita bubarkan, ada berduanya kita tinggalkan di ruangan ini.
Jadi poin saya begini ya. Anda lebih objektif aja, Bang Rocky, Objektif. dalam mengkritik pemerintah ini. Sangat objektif. Apa Terserah mau dikritik, tapi objektif dalam mengkritik itu. Iya, gitu. saya bahkan anjurkan supaya pemerintah Anda ini tiru aja BLT itu, lebih efektif gitu. Daripada suruh orang antri. Kan dalam keadaan orang nggak punya daya beli, ya kasih dia uang gitu. Jangan kasih dia kupon. Yang Fighter kelahiran asli kota Bandung, 24 tahun, 106 Kalau saya keluar. Penyelenggara ini adalah Ingat Sahara. gagalnya sosial. Masa hal yang sederhana itu juga nggak bisa paham? Ya, Anda juga jangan ditujukan ke dia itu, cepat Oke. ada ke publik. Oke, jadi saya ringkas saja ya, saudara. Itu duduk perkaranya. Sehingga setiap kematian warga negara di ruang publik harus kita hubungkan dengan gagalnya kebijakan publik. Jadi soal itu akan jadi debat politik nanti. Tapi dari sekarang kita mesti siap sehingga kita tidak sekedar menganggap itu kematian karena soal panas, ya pasti mati secara biologis. Tapi ada faktor sosiologis, faktor politik, faktor kebijakan. Nah itu yang saya kira mau saya katakan. Nah sebetulnya jalan keluarnya mudah tadi, karena itu saya usulkan tadi. Lihat aja pemerintahan sebelumnya mungkin ada hal yang buruk di dia. Tapi untuk hal tentang social safety net saya kira bagus-bagus saja tuh. Jadi tidak usah malu untuk meminta bantuan, atau kalau nggak punya ide, ya nggak usah malu pinjam ide sebelumnya. Kalau nggak punya otak, nggak usah malu pinjam otak orang lain itu. Itu aja soalnya tuh. Jadi jangan pernah menganggap bahwa sekedar ingin berbeda dengan akibat berbagai macam konsekuensi menghasilkan tewas di sana, tewas di sini. Mungkin pertanyaan saya, seandainya BLT dibagikan, menurut saya itu juga belum mengatasi kemiskinan tadi. Memang belum. Sehingga kalau ada pembagian kayak kemarin di Monas, orang tetap akan berjubel datang. Dan akan ada juga yang terinjak. Betul. Seandainya sistem SBY dipakai. Nggak ada soal, tapi ada konsep tentang itu. Ada konsepnya. Itu poin saya itu. Nah di Monas itu orang datang karena pemerintah tidak punya konsep tentang social safety net. Tapi ini ada yang salah, Bang. Gak, biarin aja udah. Dia udah selesai. Udah, cukup. Ada pertanyaan lain? Enggak.